Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai lanjutan pengaduan pajak yang gua sudah lakukan kemarin. By the way, disclaimer dahulu teman-teman ya, disclaimer bahwa isi video ini bukanlah saran profesional buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar saja ya. Nah, di video sebelumnya sudah beberapa kali gue sebutkan bahwa gue sudah infokan update-nya ada beberapa video mengenai pengaduan gue terhadap beberapa oknum di sebuah KPP ya, oknum petugas pajak. Nah, orang ini yang diduga oknum petugas pajak itu sudah gue peringatkan secara pribadi teman-teman dan sudah gue sampaikan kepada kasihnya, kepala seksinya yang juga diduga oknum, sudah gue laporkan kepada pejabat tinggi di DJP, sudah gue laporkan juga ke email pengaduan@pajak.go.id. Semuanya hanyalah omong kosong saja ya, karena tidak ada hasil sama sekali sampai hari ini. Eh, Sekarang prosesnya sedang berlangsung di Komwasjak. Komwasjak adalah Komite Pengawas Perpajakan. Dia di luar dari DJP, dia lebih tinggi di Kemenkeu, dan kita berharap Komwasjak ini menjadi betul-betul pihak yang bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ya. Katanya ditunggu 14 hari teman-teman ya. 14 hari ditunggu respon dari DJP. Jadi Komwasjak ini kirim data kepada DJP, ditunggu 14 hari untuk direspon oleh DJP gitu. Mereka nggak bisa langsung masuk ke dalam sistem DJP gitu. Nah, gue akan lanjutkan informasi sebelumnya teman-teman ya. Sebelumnya informasinya mengenai apa yang gue laporkan. Nah, teman-teman kan mungkin bingung nih. Dari awal gue komplain terus ngomel-ngomel, melaporkan oknum petugas pajak. Apa sih yang gue laporkan sebenarnya? Apa yang sebenarnya gue adukan terhadap oknum-oknum perilaku oknum pejabat ini ya. Nah, mari kita baca surat pengaduan gue teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau mengadukan, lebih baik sih bikinlah sebuah surat resmi teman-teman supaya jelas gitu ya. Nah, ini adalah surat yang gue sudah sampaikan kemarin. Di video sebelumnya, aku sudah sampaikan teman-teman ya, video sebelumnya mengenai kronologis. Nah, kronologis yang pertama sudah aku sampaikan, sekarang yang kedua. Yang pertama adalah di Desember itu adanya SP2DK menjelang PPS, yang itu, waduh, banyak sekali orang yang kena korban waktu itu ya, termasuk klien gue ini, cuman cukup selamat waktu itu, masih bisa PPS tanpa diperiksa pajak. Yang kedua, kronologisnya adalah di April 2023 itu terbit SP2DK. Nah, jadi di Maret, 31 Maret lah ya, di April baru sampai suratnya, ada surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, gue sampaikan nih, dia sampaikan ya, dia yang sampaikan, terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah saudara lakukan selama ini, dan bla bla bla. Nah, satu itu adalah berdasarkan penelitian terhadap data dan atau keterangan yang kami miliki dan atau kami peroleh untuk tahun 2021, diketahui sebagai terdapat indikasi bahwa ya ada A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8 ya teman-teman. Ada 8 subjek yang bakal dipermasalahkan di sini. Yang pertama adalah terdapat selisih pembayaran PP23. Jadi yang kita bayarkan dengan yang kita laporkan itu berbeda. Nah, yang kedua adalah KLU-nya dipermasalahkan ya. KLU karena KLU-nya itu betul nggak, ada mau tanya KLU seperti itu gitu. Yang ketiga adalah yang C, terdapat pengalihan tanah dan atau bangunan yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Jadi DJP dapat data kita ini jualan barang tetapi belum dilaporkan gitu dalam SPT. Kemudian terdapat ketidaksesuaian antara jumlah karyawan dengan peredaran usaha yang dilaporkan. Dia menghubungkan antara jumlah karyawan dengan peredaran usaha dilaporkan. Nah, ini salah satu poin yang sangat gua kritik sekali di sini. Yang kelima adalah belum melaporkan SPT PPh satu ya. Jadi padahal sudah pengetahuan umum bahwa PPh satu itu tidak perlu dilapor kalau memang tidak ada gaji di atas 4,5 juta gitu ya. Di atas PTKP, kalau masih di bawah PTKP kan nggak usah lapor PPh satu. Itu pengetahuan umum gitu. Tetapi tetap dia masukkan di dalam surat ini. Kemudian terdapat piutang tetapi tidak melakukan ada penghasilan atas bunga. Piutang, oh iya iya iya, karena piutang itu adalah piutang usaha ya, jadi nggak usah ada bunga. Kemudian terdapat harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan. Nah ini juga gue kritik pedas sekali teman-teman, gue sangat kritik pedas sekali. Nanti akan gue sampaikan di bawah, tetapi di video yang berikutnya ya. Kemudian terdapat kepemilikan saham pada PT tetapi tidak atau belum melaporkan penghasilan atas dividen. Jadi terdapat kepemilikan saham pada PT tetapi belum dilaporkan atas dividennya gitu. Nah ini karena PT masih baru jadi belum ada dividen. Dasar hukumnya seperti ini. Memperhatikan hal tersebut, saudara diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada DJP dengan 3 cara teman-teman ya. Dalam 3 cara ya.
A, B, C, D. Ada 4 deh, 4 cara ya. Cara pertama adalah tatap muka langsung. Cara kedua adalah tatap muka melalui media audiovisual. Cara ketiga adalah tertulis yang dapat berupa bisa SPT, bisa pembetulan SPT, bisa surat balasan SP2DK yang kepada KPP yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui email atau faksimil atau kirim melalui jasa atau JNE, pos ekspedisi dan sebagainya. Nah, dalam hal saudara melakukan informasi hendak menyampaikan penjelasan baik secara tatap muka langsung maupun secara tatap muka melalui media visual, saudara dapat menghubungi. Nah, menghubungi ini si AR-nya nih, si oknum nih yang gue duga sebagai oknum ya. Nah, penjelasan saudara itu dapat disampaikan kepada kami paling lama 14 hari sejak tanggal surat ini diserahkan secara langsung atau sejak tanggal surat ini gitu ya. Dalam hal saudara diwakili oleh kuasa, maka pemberian kuasa tersebut harus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seseorang kuasa di bidang perpajakan. Oke, kami ucapkan terima kasih. Ini nama kepala kantornya. Oke, apabila dalam pelaksanaan tugas ini terdapat pegawai DJP yang meminta atau menerima barang, uang, fasilitas apapun dari WP agar dilaporkan melalui rekening pajak atau email pengaduan@pajak.go.id ya. Ini omong kosong semua ya teman-teman, karena tidak akan ada yang direspon ya, kecuali ada artis. Kalau lu artis, nah lu nggak usah ke pengaduan, lu cukup sebar di Twitter selesai, langsung ada permintaan maaf dari staf khusus Menteri Keuangan. Ya, kalau lu bukan artis, bukan aktor, ya lupakan saja teman-teman ya. Bisa ke Komasiak ya, bisa ke Komasiak kalau mau pengaduan. Oke, jadi ini surat SP2DK-nya. Nah, ini adalah data dari surat SP2DK teman-teman. Jadi SP2DK itu hanya ada satu lampiran, yaitu ini. Yang poin 1 di mana nilai PP 23-nya itu berbeda dengan nilai NPN-nya. Jadi hanya satu lampiran, padahal dia ada 8 poin teman-teman ya. Ada 8 poin, berarti kan dia punya 8 data dong, tetapi dia hanya kasih satu lampiran. Oke. Nah, ini yang gue kritik pedas juga ya, teman-teman. Yang pertama, di SP2DK tersebut diduga ada kesengajaan. Jadi gua nih sebagai pelapor menduga ada kesengajaan untuk menyembunyikan detail, oke, data palsu AR. Jadi gua menduga ada data palsu AR yang disembunyikan, yang sengaja disembunyikan dari surat SP2DK. Supaya apa? Supaya diduga menjadi bahan untuk pemerasan terselubung kepada wajib pajak. Oke, ini kalimat gua teman-teman ya, ini kalimat gua. Ini adalah dugaan yang gue sampaikan dan gue mau butuh klarifikasi nih dari si oknum itu melalui Komwasjak gitu, melalui pengaduan yang tidak digubris, kemudian kita langsung lanjut ke Komwasjak. Nah, jadi ada 8 pokok permasalahan, tetapi cuma ada satu data yang dia kasih. Artinya yang lain mana? Yang lain itu datanya ada, tetapi disembunyikan. Tidak dilampirkan di dalam SP2DK. Supaya apa? Supaya nanti bisa jadi bahan untuk pemerasan terselubung. Itu dugaan gua saja, ya teman-teman ya. Nah, pada satu waktu, jadi pada suatu waktu, AR itu menolak ketika kuasa mempermasalahkan data yang diduga palsu itu di SP2DK dengan mengatakan bahwa tidak ada tuh di surat SP2DK tersebut, detail data tersebut gitu. Jadi ketika dia kasih gua data, gua komplain dong, gua komplain permasalahan dan gua tanya, kalau memang data ini tidak maksudnya diduga palsu gitu ya, maksudnya tidak jelas data asal muasalnya, kenapa Bapak munculkan di SP2DK? Gue bilang. Nah, langsung dia tolak. Oh enggak, di SP2DK enggak ada kok datanya. Dia bilang, di SP2DK kasih gue lihat nih SP2DK. Enggak ada kok datanya ini. Nah, jadi ketika gua konfirmasi mengenai data itu, dia tolak data itu bahwa nggak ada tuh di SP2DK gitu. Tetapi kemudian gue bertanya balik nih, kalau gitu, gue bacain dulu ya. Di waktu yang lain, AR juga menolak ketika dikonfirmasi apakah data detail tersebut bukanlah bagian dari SP2DK. Jadi data itu bagian atau bukan bagian dari SP2DK. Oknum AR itu terus-menerus putar argumen yang tidak jelas. Gitu teman-teman ya. Jadi eh gua mempertanyakan data yang tidak real ini ya, yang diduga palsu ini, gua mempertanyakan kenapa bisa ada di SP2DK. Dia bilang nggak ada tuh di SP2DK. Memang betul nggak ada di SP2DK. Lah, kalau gitu itu data bagian atau bukan bagian dari SP2DK, Pak? Gua tanya gitu kan. Muter. Intinya dia mau bilang itu bagian SP2DK gitu loh. Itu bagian SP2DK. Nah, gue tanya balik, kalau itu bagian SP2DK, kenapa tidak tertulis di SP2DK? Wah, ini kan ngeprintnya banyak kertasnya, dia bilang.
Gue bingung. Ini negara udah kekurangan duit atau gimana gitu. Ngeprint doang nggak mau, nggak bisa gitu loh. Jadi alasan itu diputar-putar, semakin lama semakin tidak masuk akal, semakin dikejar semakin bingung dia, gitu ya. Jadi ini yang kupermasalahkan ya. Ini kupermasalahkan di kronologisnya bahwa ada data yang diduga palsu dan sengaja disembunyikan supaya menjadi bahan untuk diduga lagi ya pemerasan terselubung. Ketika dikejar data itu dari mana asal muasalnya, dia nggak bisa menjelaskan. Kemudian ketika aku kejar kenapa data yang tidak jelas itu bisa muncul di SPDODK, dia bilang tidak ada di SPDODK gitu. Memang betul tidak ada di SPDODK kan. Tetapi ketika aku tanya lagi, kalau gitu itu bagian atau bukan bagian FC2DK? Dia bilang, ya bagian FC2DK. Nah, gue kejar lagi kalau gitu. Kalau bagian FC2DK, kenapa nggak di print di kertas SP2DK? Dia bilang, wah kertasnya banyak gitu. Kalau di print banyak. Gue jadi bingung. Memangnya lu kekurangan duit gitu buat ngeprint kertas gitu kan? Jadi argumennya makin dikejar, makin nggak jelas, makin diputar-putar, makin diputar-putar. Sebenarnya gampang sekali sebenarnya, gampang aja. Minta maaf aja beres gitu kan. Kalau emang lu salah, lu tinggal minta maaf gitu toh. Manusia kan bisa salah toh. Manusia kan makhluk yang bisa salah ya. Jadi kalau lu merasa salah, ya lu minta maaf gitu. Minta maaf dengan tulus, Pak, mohon maaf, data itu salah. Eh, kita nggak usah pakai, kan beres gitu ya. Jadi nggak ada indikasi-indikasi pemerasan terselubung gitu. Tetapi orang ini ngotot, datanya itu betul. Tetapi kenapa nggak ada SPODK? Ya dengan alasan bahwa data itu kalau di print banyak gitu loh. Lah, saya aja datang ke KPP bawa print-printan itu 70 lembar, teman-teman ya. Saya datang ke KPP bawa print-printan kertas itu 70 lembar untuk membuktikan data gitu loh. Datanya WP gue kasih 70 lembar gue print. Masa dia ngeprint 5 lembar 10 lembar nggak bisa gitu kan. Jadi logikanya itu diputar-putar, kalau ketemu orang pintar ya nggak bisa gitu kan. Kalau ketemu orang bego ya ya aja gitu. Tetapi kalau ketemu konsultan ya nggak bisa gitu dong. Masa lu punya data nggak di print di SP2DK gitu. Jadi ada kesengajaan menyembunyikan data yang dia punya supaya ketika kliennya datang, ketika wajib pajak datang tanpa didampingi konsultan pajak, bisa dihajar, bisa terjadi pemerasan terselubung. Itu di dugaan gua gitu ya teman-teman. Nah, itu itu adalah kronologis yang baru di awal teman-teman ya. Masih panjang teman-teman ya. Ini masih panjang, masih ada 10 lembar teman-teman ya. Ada 10 lembar. Itu baru pembukaan saja teman-teman. Baru pembukaan saja. Nah, mungkin teman-teman boleh deh sharing ya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini boleh sharing. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu ya? Apakah Anda pernah mengalami masalah di mana ketika lu didapat SV2DK, ternyata datanya tidak rinci, gitu. Ternyata data SV2DK itu tidak rinci dan ketika lu datang kepada AR, ternyata datanya banyak. Ternyata data itu sengaja disembunyikan dari Anda, gitu. Pernahkah Anda mengalami itu, teman-teman? Kalau pernah, tolong lu komentar di teman-teman ya. Komentar di video ini, bagaimana ceritanya? Coba jelaskan kepada kita semua, teman-teman ya. Bagaimana ceritanya ketika lu dapat SP2DK tetapi datanya tidak lengkap dan ketika lu datang terjadi mungkin ada diduga upaya pemerasan terselubung atau ada intimidasi atau ada kata-kata yang mungkin nggak tepat gitu ya. Nah, silakan sampaikan di komentar teman-teman ya. Gue mau tahu deh, apakah ini cuma gua sendiri yang mengalami atau sebenarnya ini masyarakat luas juga mengalami teman-teman ya. Jangan-jangan ini masyarakat juga luas juga mengalami gitu teman-teman. Nah, kalau masyarakat luas juga mengalami dan pengaduannya tidak digubris, udah deh kita viralkan aja teman-teman ya. Kita viralkan saja ini semua eh, biar sampai di Ibu Sri Mulyani, biar sampai di Jokowi gitu ya. Jangan sampai no viral no justice gitu loh. Kalau artis yang Twitter langsung digubris, langsung dibalas, langsung kelabakan sampai stafsus Menteri Keuangan harus minta maaf gitu langsung secara langsung gitu terbuka gitu. Nah, kita-kita ini bagaimana? Kita-kita ini masyarakat kecil yang tidak bukanlah artis gitu, kita tidak punya masa, bagaimana ini? Apakah kami tidak boleh dapat keadilan gitu ya, teman-teman ya? Nah, jadi itu teman-teman sebenarnya sih gampang aja. Gue tidak punya mindset untuk menghukum orang ya. Mindset gue adalah kalau memang lu salah, ya udah minta maaf selesai. Gitu, minta maaf, kita baik-baikan, kita saling bersalaman, peluk-pelukan gitu ya, dan selesai semuanya gitu loh. Tetapi oknum ini sudah gue omongin secara pribadi, dia nggak balas gue, si kasihnya juga begitu, dan gue juga sudah ngomong ke seorang pejabat tinggi, dan semuanya lepas tangan, nggak mau urus gitu ya. Dan ke pengaduan juga sama, pengaduan pajak tidak dibalas gitu. Dan ke Komwasjak juga awalnya tarik-tarikan ya. Awalnya Komwasjak juga menolak untuk dipublis ya.
gua pengen ini dipublis kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bagaimana kasusnya gitu. Komwasjak pun sepertinya ragu-ragu ya untuk membuka ini, ragu-ragu untuk memberikan keadilan pada masyarakat gitu teman-teman. Jadi kita masih menunggu teman-teman ya 14 hari lagi dan gua akan terus membuat video seri untuk memberikan penjelasan lebih lengkap lagi mengenai apa sih yang gue permasalahkan di kasus ini. Gitu teman-teman ya. Itu tadi baru baru pembukaan kronologisnya, baru 2 poin dari kronologisnya dan gua akan sampaikan lagi lebih detail lagi gitu teman-teman ya di video-video berikutnya. Oke teman-teman, silakan komentar di bawah teman-teman. Kalau Anda juga mengalami masalah yang sama, silakan Anda komentar. Mungkin lu pernah dapat SP2DK, bagaimana isi SP2DK-nya? Apakah ada yang error dari SP2DK-nya? Gitu. Apakah SP2DK yang Anda dapat itu nggak jelas datanya? Ketika Anda datang, tiba-tiba dikasih data yang seabrek-abrek gitu, yang ya ada indikasi adanya mungkin pemerasan atau apa gitu. Nah, silakan sampaikan teman-teman di kolom komentar. Gue tunggu teman-teman dan nantikan video berikutnya untuk update beritanya lagi. Oke, sampai jumpa teman-teman.